Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik-baik saja kan? Oke, hari ini kita akan belajar materi perawatan jenazah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan membahas dulu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai diantaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Ini untuk fase F atau kelas 11 dan 12. Sementara itu, untuk profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah, toleransi atau tasamuh, dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Pada materi perawatan jenazah kali ini, ada tujuan pembelajaran yang diusahakan untuk bisa tercapai pada pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat memahami pelaksanaan perawatan jenazah. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Untuk materi perawatan jenazah kali ini yang akan dibahas diantaranya hukum pengurusan jenazah, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Tapi untuk tujuan pembelajaran kali ini akan kita bahas sampai mensolatkan jenazah. Dalil tentang kematian terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Selain itu juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah Selain itu juga terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Lalu, apa hukumnya perawatan jenazah itu? Hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Artinya, jika sebagian kaum muslimin sudah ada yang melaksanakan pengurusan jenazah, maka orang Islam yang lain tidak terkena dosa. Itu adalah hukum perawatan jenazah. Nah, perawatan jenazah ini terdiri dari apa saja? Coba bisa lihat di gambar. Itu gambar pertama adalah memandikan jenazah. Gambar yang kedua adalah mengkafani jenazah, dan gambar yang ketiga adalah mensolati jenazah. Terus hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal dunia? Yang pertama, matanya hendaklah dipejamkan atau ditutupkan sambil mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengatupkan mulutnya, menyergapkan tangannya,
menyebut yang baik-baik, mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya. Yang kedua, seluruh badannya hendaklah ditutupi dengan kain. Yang ketiga, tidak ada halangan untuk mencium jenazah bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayang dan berduka cita karena kematiannya. Yang keempat, ahli jenazah yang mampu hendaklah segera membayar utang jenazah jika ia berutang, baik dibayar dari harta peninggalannya ataupun dari pertolongan keluarganya sendiri. Yang kelima, segeralah mengurus jenazah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Yang keenam, diperbolehkan mengumumkan kematian seseorang muslim agar orang muslim bersiap-siap untuk bertakziah kepada keluarganya, ikut mensolatinya dan ikut mendoakannya. Yang ketujuh, haram melakukan perbuatan niyahah. Niyahah itu meratap ketika ada musibah kematian. Lalu apa sih perawatan jenazah itu? Perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Terus memandikan jenazah itu apa? Setiap muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, disolatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, terkecuali bagi orang yang mati syahid. Syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan itu apa saja ya? Nah, yang pertama, jenazah yang dimandikan adalah seorang muslim atau muslimat. Yang kedua, ada tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan orang itu meninggal karena kecelakaan, yang sisa cuma tangannya saja, berarti yang dimandikan adalah tangannya saja. Yang ketiga, jenazah bukan mati karena syahid. Ya, mati syahid di sini yang dimaksudkan adalah mati syahid dunia akhirat, seperti orang yang berperang di jalan Allah. Kalau mati syahidnya hanya duniawi, misalkan karena melahirkan atau tenggelam, itu tetap harus dimandikan. Yang keempat, ada air untuk membersihkan jenazah. Jika tidak ada air, maka cukup ditayamumkan saja. Terus, siapa sih orang-orang yang boleh memandikan jenazah atau berhak memandikan jenazah? Yang pertama, suami atau istrinya. Yang kedua, mahramnya, baik itu ayah, ibu, kakak, atau adik. Sesama jenis. Sesama jenis ini maksudnya jika jenazahnya yang meninggal perempuan, maka sesama perempuan boleh memandikannya. Begitu juga jika jenazah yang meninggal itu laki-laki, maka sesama laki-laki boleh memandikannya. Yang keempat, orang yang dipercaya amanah dan mengetahui cara dan hukum memandikan jenazah sesuai sunnah yang diajarkan, tidak menyebutkan sesuatu aib, bisa menjaga rahasia yang dilihatnya. Biasanya kalau orang-orang di kampung itu nyebutnya lebih. Persiapan untuk memandikan jenazah yang perlu dipersiapkan, yang pertama jelas menyediakan air suci dan mensucikan. Biasanya menggunakan air biasa, air yang dicampur daun bidara, air sabun, dan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, perlengkapan lainnya seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, dan lain-lainnya. Misalkan cotton bud, pemotong kuku. Yang kedua, mencari tempat untuk memandikan jenazah. Tempat untuk memandikan jenazah diusahakan adalah tempat yang tertutup, ya, atau tempat yang
menyediakan sarung tangan. Nah, sarung tangan di sini berfungsi untuk membersihkan kubul maupun duburnya. Menyediakan kain kafan. Tata cara memandikan jenazah ini ada di link YouTube ini. Terus ada tata cara mengkafani jenazah, tata cara mensolati jenazah. Nah, silakan bisa kalian tonton link YouTube tersebut dan dianalisa. Cara memandikan jenazah yang pertama adalah niat karena Allah Ta'ala. Membalut jenazah dengan kain tebal tidak transparan untuk menutupi auratnya. Kemudian melepas baju yang masih dikenakan si mayat sehingga ketika dimandikan jenazah dalam keadaan tertutup auratnya. Yang ketiga, meletakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara, kaki ke arah selatan. Tapi jika ruangannya tidak bisa, maka disesuaikan dengan ruangannya, entah itu ke barat dan ke timur. Yang selanjutnya, meninggikan posisi kepala daripada badannya supaya air tidak masuk ke rongga mulut dan hidung. Yang selanjutnya, melepas perhiasan dan gigi palsu jika memungkinkan. Membersihkan rongga mulut, kuku-kukunya, dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. Lanjut, membersihkan kemaluan dan anus atau bagian-bagian aurat yang dapat dilakukan dengan merogohnya. Yang selanjutnya, memulai dengan anggota wudhu, mendahulukan yang kanan dan menyiram hingga rata 3, 5, 7 kali sesuai kebutuhan, dan ini wajib ganjil. Memandikan dengan hati-hati. Pada bagian terakhir, ya, ketika menyiram, memandikan, bagian terakhir hendaknya dicampur dengan wangi-wangian seperti air kapur barus atau air daun bidara. Yang terakhir, mengeringkan badan jenazah dengan handuk. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Apa itu mengkafani jenazah? Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Hukumnya apa? Hukum mengkafani jenazah muslim, nah, ini yang bukan mati syahid ya, adalah fardu kifayah. Terus hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengkafani jenazah? Yang pertama, untuk jenazah laki-laki sediakan 3 lembar kain kafan, dan untuk jenazah perempuan 5 lembar kain kafan. Yang kedua, sediakan 7 untas tali ya, atau biasa disebut dengan tali pocong, untuk bagian atas kepala, leher, dada, pinggang, lutut, mata kaki, dan ujung bawah tubuh. Bagaimana kalau menggunakannya 5 untas saja? Boleh, berarti posisinya kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung bawah tubuh. Terus selain tali ada kapas, wangi-wangian. Wangi-wangiannya itu kayak kapur barus dan sabuk cendana secukupnya. Apa saja sih hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah? Yang pertama, kain jenazah yang digunakan hendaklah kain yang bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh si mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki 3 lapis, sedang untuk mayat perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Biasanya diberi minyak
ditambahi juga di ketiak, dada atau payudara, terus ada di lipatan-lipatan lutut. Untuk jenazah laki-laki ditutup dengan 3 kain secara rapi dan diikat simpul di sebelah kiri. Nah, 3 ini digunakan adalah 2 kain lapis dan 1 kain basahan. Sementara untuk jenazah perempuan, ketika rambutnya panjang, hendaklah rambutnya dikepang bila memungkinkan. Selain itu, untuk jenazah perempuan menggunakan 5 kain lapis. Yang pertama, untuk kerudung, baju kurung, kain basahan, 2 kain lapis dan ditambah 1 lagi ini ya. Biasanya ini dibarengi untuk pasangannya dengan kerudung. Pemotongannya yaitu celana dalam. Taburi seluruh bagian penutup jenazah dengan kapur bagus dan minyak wangi. Setelah jenazah dikafani, tutuplah dengan kain panjang. Yang selanjutnya, mensolatkan jenazah. Sholat jenazah itu apa sih? Sholat jenazah ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 kali takbir, ya, 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal dunia. Tata caranya, yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, membaca takbir pertama, dilanjutkan membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Takbir kedua, membaca Allahu Akbar, diteruskan membaca doa. Takbir ketiga, membaca Allahu Akbar, dilanjutkan membaca doa. Takbir keempat, Allahu Akbar, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Bacaannya bagaimana? Nah, untuk takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa zilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa adaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari mulai takbir pertama dilanjut sampai dengan takbir keempat. Untuk penggunaannya ketika membaca Allahumma firlahu itu untuk laki-laki, kalau firlaha itu untuk perempuan. Itu aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap berbuat baik untuk semuanya.